العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. قرأنا أمس الفرق بين المكي والمدني، أو الفرق بين آية أو سورة مكية وآية وسورة مدنية. طيب، وذكرنا الفرق من حيث الأسلوب والموضوع، من حيث الأسلوب والموضوع. طيب، أولا من حيث الأسلوب، المكي والمدني، ما الفرق بينهما من حيث الأسلوب؟ الفرق بين المكي والمدني من حيث الأسلوب. طيب، الغالب في المكي، الغالب لا ليس كل المكي، لكن الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، قوة الأسلوب وشدة الخطاب. لماذا؟ لأن المخاطبين معرضون مستكبرون كافرون musyaqun. Jadi ini kebanyakan dalam ayat Makkiyah, kuatnya uslub, gaya bahasa, dan kerasnya khitab, ya, tegas, keras. Karena yang dikhitab, diajak bicara, yang diarahkan kepadanya al-kalam adalah orang-orang yang berpaling, menentang, bersombong. Ya, bisa dipahami? Jadi keras, ya, kuat. Amal madani al-lin wa suhulatul khitab. Ini al-ghalib fi al-madani fi islubihi al-lin wa suhulatul khitab. Limadha? لأن غالب المخاطبين مقبلون أي أقبلوا إلى الإسلام، إلى الدعوة، إلى السنة ومقعدون. Jadi khitab adalah orang-orang yang sudah menerima, ya, sudah tunduk, sudah mengarah kepada Islam, masuk Islam. Jadi uslubnya terlin, lembut dan mudah, ya, lembut dan mudah. Panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya, jelaskan hukum muamalah begini, ya. Paham ini? Bisa dipahami? Wa qulu lin-nasi husna. Paham ini? Baik. Lembut, ya. Lembut, mudah. Ini dari sisi uslub dan khitab. Ya, jadi saya ulang, Makki gimana? Quwwatul uslub wa shiddatul khitab. Adapun al-madani al-lin wa suhulatul khitab. Dengan dua alasan yang berbeda tadi. Kemudian farqu bainahuma haitsul uslub. Dilihat dari panjang pendek ayatnya. Ghalibu fil makki qisarul ayat. Jadi kebanyakan dalam ayat-ayat makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Bukan berarti tidak ada yang panjang. Al-ghalib, al-ghalib, kebanyakan, bukan kulluha, bukan, kebanyakannya ayatnya pendek-pendek, ya. Ya, quwwatul mahajah ini sama dengan yang quwwatul uslub, syiddatul khitab, quwwatul hujjahnya, ya. Alasannya sama, li'anna ghalibal mukhatabin mu'aninun musyaqqun, yusyaqqu, ya, amsyaqqullah. Paham ini? Karena yang dikhitab orang-orang yang menentang, ya, berpaling, bersombong, musyaqqun, sama artinya. Bisa dipahami? Baik. Adapun madani, Ahmad. Madani panjang.
Ya, penyebutan hukum-hukum ini sebenarnya ini tentang tema al-mawdu'. Ya, dari secara ringkas ini dari sisi uslub, dari sisi yang kedua ini ayat-ayat makkiyah pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Adapun al-madani ya kebanyakannya panjang-panjang. Ya, tidak semua panjang tapi kebanyakannya. Ya, kebanyakannya lebih panjang dan lebih apa? Lebih panjang daripada ayat-ayat makkiyah. Dan ada penyebutan hukum mursalah bidun muhaddath. Ya, paham ini penyebutan hukum mursalah pas begitu tanpa ada hujjah. Oke. Kenapa? Karena kondisi orang-orang di Madinah ketika itu, ya, paham ini, atau setelah hijrah, paham ini, mengharuskan hal tersebut. Masuk Islam, banyak masuk Islam, paham ini. Mereka sudah menerima tauhid, beriman, sisa penyebutan hukum. Oke. Di sini beliau suruh baca Iqra ayat ad-dain. Ya, bacalah ayat tentang utang. Di mana? Di surah Al-Baqarah. Ini ayat yang paling panjang, satu halaman. Satu halaman penuh. Ya, paham ini? Oke. Ini dari sisi uslub. Sekarang min haitsu al-mawdu'. Ba'dahu. Al-ghalibu fi madza? Al-ghalibu fi fil makki. Udhkur al-makki. Likai na'rif hal hiya al-madani atau al-makki. Baik. Al-ghalibu fil makki madza? Wal 'aqidati as-salimah. ثم خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث. فهمتم؟ اثنان. الأول التوحيد العقيدة السليمة. الثاني الإيمان بالبعث. لأن الكافرين والمشركين المشركين في مكة وغيرهم ينكرون التوحيد وينكرون البعث. طيب. Orang-orang kafir musyrikin itu mengingkari ini. Ya, tauhid itu tauhid uluhiyah maksudnya, dan beriman kepada hari berbangkit. Jadi ini kebanyakan mawdu' tema pembahasan ayat-ayat makkiyah tentang dua ini. Takrir tauhid. Belum lagi takrir tauhid ini yaitu yang diinginkan tauhid uluhiyah targetnya. Tapi mereka dihujjai dengan tauhid rububiyah. Itu di kaidah yang pertama di Al-Qawaidul Arba. Ya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Ini semua lima-limanya ini apa? Tauhid rububiyah, perkara yang mereka tetapkan. Ini banyak disebut. Bukan mereka ingkari, tidak, tapi karena mereka tetapkan, Allah pakai ini untuk baliki mereka, hujjai mereka. Paham ini? Mereka akan menjawab semua pertanyaan tentang rububiyah. Mereka akan jawab Allah yang mencipta semua tentang rububiyah. Oleh karena itu jangan heran ketika pasukan Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah, santai saja. Abdul Muttalib dan orang-orang musyrikin yang lain. Kok tes ilmu itu ada robnya? Macam-macam itu ada Allah, ada robnya itu, santai saja. Mereka urus harta mereka masing-masing, diri mereka masing-masing. Tidak kayak kita kan, langsung panggil Satpol PP apa semua kawat berduri, tidak ada, tidak usah repot-repot karena yakin betul ini ada yang jaga, ada robnya. Ka'bah itu ada robnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka yakin betul itu. Ya, ketika mereka di atas lautan, di atas kapal, di tengah lautan, terombang ambing ombak, apa yang mereka bikin? Panggil Lata Uzza dan mana? Tidak ada. Langsung otomatis da'awullaha mukhlishina lahu, itu otomatis. Kenapa mereka berdoa kepada Allah? Karena saking yakinnya ini tidak ada yang bisa selama kita kecuali hanya Allah. Bukan Basarnas, bukan siapa. Ya, tempuh sebab saja, anggaplah ada ya, tempuh sebab saja. Tapi ya, orang-orang musyrikin tidak ada SAR pun, ya, tidak ada Basarnas, tidak ada angkatan laut. Langsung mereka berdoa. Bisa dipahami. Itu kenapa? Karena ini dipakai oleh Allah. Ini banyak disebutkan tentang tauhid rububiyah. Itu untuk menghujai mereka. Untuk menetapkan apa? Tauhid uluhiyah. Antum baca nih, perintah yang pertama dan larangan pertama dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran. Iya. Perintah ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu diantaranya penyebutan apa? Rububiyah Allah.
Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum rabb alladzi khalaqakum walladzina min qablikum seterusnya. Ya, penciptaan dan seterusnya itu disebutkan supaya hujah mereka. Tetapkan tauhid uluhiyah, tetapkan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Baik. Nah, ini takrir tauhid. Jadi subhanallah di ayat-ayat Makkiyah. Baik, ini banyak terulang. Ya, padahal itu di surah Al-Baqarah itu Madaniyah ya. Di mana dia masih disinggung itu apalagi di Makkiyah. Paham ini? Kemudian yang kedua, Al-Madani. Kebanyakan hukumnya adalah tafsil ibadat wal muamalah. Tidak semua. Seperti yang barusan kita sebutkan, ya. Jadi walaupun ayatnya Madaniyah, coba lihat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surah apa ini? Surah An-Nisa. An-Nisa Madaniyah. Paham ini? Itu tadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Itu apa? Madaniyah, surah Al-Baqarah. Ya. Tapi ada penyebutan tentang tauhid, takrir tauhid. Tapi ini dikatakan al-ghalib, kebanyakan. Ya, kebanyakannya. Ya. Jadi tentang rincian ibadah dan muamalah. Ya, alasannya ya kalau tadi kenapa banyak takrir tauhid khususnya tauhid uluhiyah dan iman terhadap hari berbangkit karena li'anna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik. Karena kebanyakan yang dikhitab itu sebelum hijrah orang kafir Quraisy dan yang lain ini mengingkari dua ini. Tauhid uluhiyah, la ilaha illallah dan apa? Iman bil ba'ats. Dihantam memang dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dia menghantam mereka. Paham ini? Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iman bil ba'ats. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Ini dalam surah Al-Fatihah saja sudah selesai mereka. Ya, Maliki yaumiddin. Yaumiddin apa? Yaumul jaza, yaumul qiyamah. Mereka ingkari. Paham ini? Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyah. Baik. Kenapa ini kebanyakan ayat Madani bercerita tentang perincian ibadah dan muamalah? Kenapa? Rahman. Iya, kenapa? Apa alasannya? Ini saya Masya Allah ya, di setiap poin-poinnya dikasih alasan supaya kita berpikir. Apa artinya? Bahasa Indonesia. Ini. Karena yang dikhitab itu telah tetap pada diri mereka tauhid dan akidah yang benar. Ya. Mereka sudah yakini itu. Beriman terhadap hari berbangkit, tauhid, uluhiyah, la ilaha illallah sudah aman. Jadi mereka itu sekarang fahum fi hajatin litafsilil ibadati wal muamalah. Jadi mereka itu sangat butuh sekarang untuk rincian ibadah dan muamalah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka sudah paham betul sekarang bagaimana kami beribadah. Kami wujudkan ibadah bagaimana. Di sini ibadah dan muamalah. Bisa paham ini? Ibadah bagaimana antara dia dengan Rabbnya, muamalah antara dia dengan sesama manusia. Dan semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Terus yang kedua dari sisi maudhu. Dulu. Banyaknya dengan penyebutan orang-orang munafik dan keadaan mereka ini ada Dibalik. Pada ayat Madaniyah, balik. Supaya tidak pusing. Pada ayat Madaniyah, kebanyakannya apa? Penyebutan tentang apa? Jihad, hukum-hukum tentang jihad. Ya, bahkan peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat disebutkan di situ. Semua Madaniyah kenapa? Perang hanya terjadi kapan? Setelah hijab. Ini hujah kuat menghantam orang-orang Khawarij yang sering palapok bom itu. Ya, nanti ada jihad dengan pedang, dengan senjata itu nanti setelah kaum muslimin punya wilayah, kekuasaan, punya pemimpin, punya kekuatan. Bukannya sudah lemah, minoritas di Amerika, di Perancis, di palapok apa tidak dipencet? Ya enggak, sudah tertekan memang, tes ilmu, sudah. Dilarang itu. Sudah banyak larangannya gara-gara ulah mereka. Termasuk apa yang menimpa saudara kita tentunya di Palestina itu mereka asalnya tidak punya kemampuan. Apa senjatanya rudal biar berapa ribu dia pesawat tempur satu kali selesai. Kalau biar pesawat tidak ada. Tes, ini yang terjadi.
Ya, madaratnya naudzubillah berpuluh beratus kali lipat. Ya, sampai sekarang tidak selesai kisah. Jadi mereka tidak paham. Ya, bagaimana Nabi 13 tahun tidak ada satupun cerita jihad mengangkat senjata. 13 tahun disakiti. Bersabar. Paham ya? Dan ujung-ujungnya beliau harus tinggalkan Mekah. Yang di situ ada Ka'bah. Ini Palestina ada Masjidil Aqsa. Sekarang saya tanya, mulia mana Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Mulai mana? Masjidil Aqsa. Nah, Ka'bah. Itu pun Nabi tinggal. Kenapa? Tidak bisa tenang orang. Sholat tunggu rudat, lapuk masjid, lapuk. Mau mana? Apa ini? Ya, luasnya itu sawah di Indonesia sih tinggal sini di JM belajar. Ya kan? Ardullah wasi'ah. Bumi Allah luas. Coba itulah susahnya. Ya, orang tidak belajar agama, kurang ilmu. Bisa dipahami? Oleh karena itu tidak ada syariat. Ya, kita mau pilih bela di sana, tidak ada. Ya, syariat jihad bagaimana? Paham ini? Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ini pelajaran dasar. Ya, coba lihat. Dari sisi tema baru singgung tentang itu sudah banyak faedahnya itu. Coba lihat. Itu turun tentang ayat kisah perang apa semua, hukum jihad sendiri itu kan di ayat Madani. Itu apa setelah hijrah? Ada kekuatan, ada wilayah jelas. Iya, dan seterusnya. Dan wal munafikin wa ahwali. Ya, sebutkan bahwasanya tidaklah terjadi kemunafikan kecuali setelah hijrah. Ya, khususnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang di perang Badar. Luar biasa. Membelalak matanya orang ketika itu. Bayangkan, tidak pernah diperhitungkan ini kaum muslimin. Orang tertindas di Mekah, pergi ke Madinah cuma pindah tempat. Tiba-tiba punya kekuatan yang bisa mengalahkan pasukan perangnya orang kafir Quraisy yang dikenal yang memang disegani oleh orang-orang Arab ketika itu. Orang jago perang, ahli perang ini orang-orang Quraisy. Bersama itu kalah. 300 sekian belas lawan 1000 dengan persenjataan lengkap. 300 ini cuma seadanya. Karena asalnya bukan untuk perang, untuk mencegat kafilah dagang asalnya cuma ada bocor. Ya inilah ada mata-mata ya, sampaikan kabar ke Mekah, bocor berita. Orang Mekah utus pasukan. Terjadilah apa yang terjadi. Dan dikisahkan dalam surah Al-Anfal, ada juga dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Imran. Ya, itu misalnya tentang perang Badar. Nah, di situ orang-orang takut, luar biasa ini. Tapi mereka ambil jalan tengah. Nampakkan keislaman, sembunyikan kekafiran. Itu yang terjadi. Nah, ini di ayat-ayat Madaniyah. Jika antum lihat tentang penyebutan orang munafikin, termasuk surah Al-Munafikun sendiri, surah Taubah dan yang lainnya, surah Nisa, itu ayat-ayat Madaniyah. Paham ini? Karena orang munafik hanya muncul ketika setelah hijrah. Dan tidak ada orang munafik sebelum hijrah. Ada, belum ada. Satu pun tidak ada. Bila orang dia muslim nampak keislaman kafir lalu tidak ada. Ya, bayangkan 13 tahun. Tidak ada orang munafik. Nanti setelah hijrah baru ada. Saya pahami ini? Karena kaum muslim sudah kuat. Saya pahami? Nah, sebaliknya berbeda dengan Al-Qismil Makki. Ayat-ayat Makki. Sekarang Akra Nuasil dari sana. Bismillah. Qala Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Sekarang beliau berpindah menjelaskan faedah mengetahui ini ayat Makki, ini ayat Madan. Apa faedah? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Paham ini? Ini metode ini luar biasa ya. Ini ada pembagian apa faedahnya. Jadi kita terarah. Ngapain sih kita capek-capek harus ketahui ini Madan, ini Makki? Apa sih gunanya? Nah, ini. Ya, sama dengan asbabun nuzul kemarin ini disebutkan juga fawaidnya luar biasa. Ya. Dan itulah kita dalam belajar. Kita belajar ini apa gunanya? Itu selalu harus muncul supaya antum terbentengi dari syubah-syubah di kau belajar. Mungkin apa? Orang sudah sarjana, S1, ada bekerja, dan istrinya kamu masih di situ. Ya, letting kita ya. Kalau letting saya mungkin sudah ada yang doktor, ya. Doktor sudah ada dosen dan seluruh macam-macam.
Ya, lihatin saya sendiri. Oke, kalau jadi bupati bisa Mi, ya. Ya, bisa Mi juga jadi bupati, jadi presiden. Ya, bisa dipahami? Baik. Ini dengan adanya kita belajar ini, kita sebutkan, kita rinci, walaupun beberapa poin saja. Kenapa kita belajar agama? Kenapa kita mondok? Fawaidnya satu. Saya bisa belajar dua. Saya bisa masuk surga. Baik, ya, biar antum dibujuk bagaimana? Ada. Saya mau belajar. Kenapa faedahnya? Satu, dua, tiga. Apa gitu? Ya, ini tarikah, metode, pegang ya. Antum belajar ini. Kenapa faedahnya begitu? Saya belajar usul tafsir begini. Kalau saya belajar nahwu begini. Kalau saya belajar sharaf begini. Saya belajar al-Arabiyyah bayanik begini. Ini faedah begitu. Ya, itu antum kalau rinci luar biasa. Paham ini? Termasuk di cabang-cabang pembahasan di ilmu yang kita pelajari itu juga ada faedah. Setiap. Kenapa kita harus tahu ini isim fiil harf? Nah, itu pasti ada faedahnya. Karena kita harus tahu ini rafa, nasab, jar, jazm. Itu ada faedah. Bisa kenapa harus kita tak ketahui penasab? Itu pasti ada faedah. Jadi setiap cabang dari pembahasan ilmu pasti ada faedah. Cuman tidak disebutkan setiap anunya kita memahami setelah bahasanya. Bisa pahamin? Ya, kan asy'awa Ibnu Ajurrum kau belajar begini huruf jar supaya begini, tidak usah. Ya. Paling minimal ya kita tahu sehingga kita bisa bedakan dan seterusnya ya dari faedah. Kata Syekh, ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmati wa dzalika li anna fiha fawaida minha. Baik. Jadi mengetahui ayat-ayat ini ayat makki, ini ayat madani, ayat madaniyah, makkiyah. Ini salah satu jenis dari jenis ilmu ulumul Quran. Ya, yang al-muhimmah yang sangat penting. Kenapa? Ini karena padanya terdapat faedah. Banyak faedah yang bisa kita dapat dengan mengetahui ini ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Ya, baru kita pelajari definisinya saja sudah Masya Allah. Luar biasa nih. Oh, ini makkiyah sebelum hijrah, madaniyah setelah hijrah. Ya, pas diurai perbedaannya dari sisi uslub, maudhu, luar biasa, bertambah lagi pagi sengat. Itu luar biasa. Saya sendiri ya 2007 mungkin pelajarin. Ya, 2008. Itu Masya Allah. Saya pertama kali belajar terbuka itu. Oh, begini Al-Qur'an ya. Ya kita baca ayat, oh ini penyebutan tentang jihad apa. Oh ini ayat makkiyah pendek-pendek tapi keras begini. Itu di sini kita dapat. Ya. Saya yakin pasti antum beda nanti setelah antum belajar usul tafsir ini. Kitab Syekh Al-Utsaimin. Ya. Dengan sebelum setelah pasti beda. Before after orang ini. Ya. Antum ngaji itu pasti beda. Pasti kalau antum sudah belajar ini apalagi selesai tamat, antum mengaji itu muncul semua ini. Oh ini begini ini sifat-sifat Al-Qur'an, sifat Jibril yang turunkan ini Al-Qur'an, ya. Paham ini semua dalil bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah ini di situ pasti terdapat penetapan Allah di atas. Ya, kenapa turun? Ya, turun dari atas ke bawah. Dan seterusnya itu pasti connect, pasti. Ya, itulah ilmu. Itulah ilmu. Yang pertama, al-awwal zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa shiddatin aw linin wa suhulatin. Ya, ini yang pertama, faidatul ula zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Jadi nampaknya balaghahnya Al-Qur'an pada tingkatan tertinggi dari balaghah. Balaghah tingkat-tingkat toh. Balaghahnya di bawah, pertengahan. Ya, orang Arab baru tahu itu. Oh, ini balaghahnya tinggi tinggi bahasanya ini balaghahnya. Ya, paham ini? Al-Qur'an itu sampai puncak. Karena ini bukan ucapan manusia. Ya, manusia saja baru tahu ini jago dia bahasa, tinggi sastranya ini. Nah, ini ini. Bagaimana lagi? Kalamu Rabbil alamin, kalamullah. Ya, paham ini? Jadi ini balaghah yang paling tinggi di sini balaghah Al-Qur'an. Ya. Sisa antum bagaimana ini balaghah antum maknakan ya balaghah keindahan, kefasihan, kedalaman makna dan seterusnya. Ini sini masuk semua. Dari sisi mana? Haitsu yukhatibu kullah. Ini ay yukhatibul Qur'anu kulla qaumin. Dari sisi Al-Qur'an mengkhitab ya, mengarahkan pembicaraan kepada setiap kaum bima taqtadihi halum sesuai dengan kondisi mereka. Yang kita sudah baca tuh, ini ayat-ayat makkiyah keras, tegas. Paham ini kuat uslubnya, kuat gaya bahasanya. Kenapa? Orangnya menentang. Antum sekarang saya tanya, kalau ada dua anaknya antum, laki-laki,
Satu mendengar, satu ya pembala. Kira-kira ini yang dicubit siapa? Yang baik, yang mendengar atau yang Hah? Yang antum cubit, yang antum serendate siapa? Pasti yang pembala karena dia mendengar toh. Kalau antum keras seke sama dia, seke kan. Dah 10 kali dikasih tahu. Paham ini? Baik kalau mendengar, dan tidak baru. Ini saya bukan saya suruh, ini contoh saja penggambaran. Paham ini? Menentang tuh. Mendengar, bisa bagi yang. Ya. Tapi kalau yang satu, ya ini baru dilihat mata begini. Jangan. Belum bunyi kita sudah. Masa kita keras? Nggak cocok. Ini kalau yang baru dilihat mata langsung di anu lagi. Nggak cocok. Ya. Atau sebaliknya ini yang menentang ini dikasih lembut-lembut. Tak balik. Ya. Itu kita saja sebagai orang tua itu bisa bedakan. Kita ngomong halus sama anak ini si A dan si B. Kenapa? Beda wataknya. Ya. Itu dalam pendidikan anak. Apalagi ini Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, hudan linnas. Jadi ini menentang ini kasih keras. Ya, menusuk begini. Ya, tajam. Ya, tapi kebaikan untuk mereka. Di ayat Madaniyah orang sudah banyak masuk Islam menerima pelan-pelan sudah terima atau sisa dikasih masuk. Ya, sisa dibimbing, diarahkan. Begitu. Ya. Jadi ini yukhatibul Qur'anu kulla qaumin bima taqtadhihi haluhum. Dengan apa yang kondisi mereka harus itu sesuai dengan kalau orang bilang sikon, situasi dan kondisi mereka. Min quwwati wa syiddah dari sisi kekuatan dan apa kerasnya, ya khitab atau lembut, ya mudah, paham ini? Baik. Ini yang pertama. Ini namanya balaghah. Ya, ini namanya balaghah. Bisa paham ini? Baik. Yang kedua, Asani dhuhuru hikmatit tashri'i fi asma ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadhihi halul mukhatabina wastidadihim lil qubuli wat tanfidhi. Perhatikan. Zuhuru hikmati tasyri'. Nampaknya hikmah pensyariatan. Hikmah syariat Islam. Fi asma ghayatihi. Asma itu dari sumu. Sumu itu ulu. A'la. Jadi asma itu a'la artinya. Antum pernah lihat di pembahasan Fathul Majid ya. Itu al-ism itu dari as-sumu. Di antaranya ya. Dari as-sumu. Itu tinggi. Ya. Paham ini? Jadi asma artinya a'la, sama dengan yang sebelumnya. Asma artinya a'la ghayat. Jadi nampaknya hikmah pensyariatan pada puncak tujuan yang tertinggi, ghayah yang tertinggi. Bisa dipahami? Ya, coba lihat ini hikmah pensyariatan. Bagaimana tidak nampak hikmah tersebut? Ini syariat, ini Al-Qur'an turun dari siapa? Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Dialah yang menurunkan Al-Quran ini. Bahkan nama Al-Hakim disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Paham ini? Bagaimana tidak ada hikmahnya? Ya, paham ini? Pasti. Ya, dan sini nampak jelas hikmah tersebut. Dari sisi mana? Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil aham ala ma taqtadhihi halul mukhatabin. Wasti'dadihim lil qabuli wat tanfidh. Dari sisi apa? Perhatikan, syariat itu turun sedikit demi sedikit. Step by step, syai'an fa syai'an, bertahap. Ya, Al-Quran turun secara berangsur. Ya enggak? Ini kan Makki Madani dari awal saya sudah bilang. Al-Quran itu turun 30 juz dalam tempo sekitar 23 tahun. Nah, sinilah terbagi. Ya, ketika Nabi 13 tahun di Mekah sebelum hijrah, ini ayat yang turun ketika periode itu namanya ayat Makkiyah. Bisa paham ini? Nanti setelah hijrah namanya Madani. Nah, ini sih nampak hikmah persyariatan. Ya. Coba bayangkan itu tidak ada syariat jihad. Dengan pedang mengangkat senjata di periode Mekah. Oleh karena itu kita sudah sebutkan kalau antum dapat perintah jihad di ayat Makkiyah, ya, berarti sebelum hijrah, maka ketahuilah itu jihad bukan dengan pedang, tapi dengan apa? Dengan ilmu wal bayan.
Bisa paham ini? Nanti kalau antum dapat jihad di ayat-ayat Madani, itu inginkan jihad perangi dengan senjata, jiwa, raga, harta, semua masukkan. Bisa dipahami ini? Ini hikmah luar biasa. Bayangkan kalau Allah syariatkan jihad di Mekah. Selesai. Ya, kita tidak apa-apai saja orang-orang musyrikin. Ya, Nabi cuma sibuk beribadah, berdakwah saja, mengajak dengan sangat lembutnya. Itu pun masih disakiti. Apalagi bisa paham ini? Baik. Dan tidak disyaratkan. Umar ketika masuk Islam itu sudah mau dia, tapi ditahan terus. Nabi gampang saja, ayo Umar, maju. Pergi. Bisa saja. Tapi tidak ada seperti itu. Allah juga tidak turunkan ayat. Perintah untuk berjihad dengan senjata di mana? Di periode Mekah. Ya, di ayat Mekah tidak ada. Itu hikmah luar biasa, subhanallah. Ya, ini datang ini baru belajar di mana itu? Di Filipina, di Malaysia, ketemu teroris, pulang langsung rakit bom. Apa kau pelajari? Ya. Ya kan? Nggak ada tahapan dakwah dulu Ya, nggak ada. Langsung bikin bom. Ini memang sesat dari awal. Ya kan? Tidak ada tadarruj, langsung bagaimana cara didakwai saja belum. Ya? Pahamin. Komunikasi saja tidak ada. Bagaimana mau? Jadi ini karena enggak paham ya seperti ini. Bisa paham ini? Bihasabi al-aham. Sesuai dengan apa yang paling penting. Di sini juga nampak ini adanya skala prioritas. Ya, ada yang lebih penting. Bertahap. Coba antum lihat di periode Mekah. Sekarang saya tanya, itu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, banyak dosanya atau tidak? Banyak maksiat di tengah mereka? Banyak. Lihat itu yang aneh-aneh, ya, yang bin ajaib itu. Lihat sejarahnya orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, bayangkan tol saja telannya. Bayi perempuan, ya, baru lahir masih merah, baru menangis dikubur hidup-hidup. DLL dan lain-lain. Tapi sekarang Nabi SAW di Mekah, khususnya 10 tahun pertama, disuruh apa? Langsung jangan kau berzina, jangan kau begini. Langsung. Jangan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Langsung. Tidak, cuma satu. Ucapkan la ilaha illallah, tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Hanya ini 10 tahun pertama. Ya, tidak langsung kau berzina, jangan kau berzina. Kau kubur bayi perempuan, nak boleh bunuh. Terus tidak. Ini tauhid dulu. Ya enggak? Bisa dipahami ini? Padahal banyak yang mau diluruskan tuh. Banyak maksiat, banyak pelanggaran, tapi tauhid dulu. Syirik dulu yang duluan ini. Banyak perintah, tapi itu dulu yang turun. Perintah salat nanti 3 tahun sebelum hijab. Bayangkan. 10 tahun pertama belum ada kewajiban salat dan seterusnya. Bisa dipahami? Baik. Begitu pula perhatikan sini, ala ma taqtadhihi halul mukhatab, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dikhitab ketika itu. Begitu pula yang dilihat di sini dari turunnya ya hikmah persyariatan ya secara bertahap ini, wasti'dadihim lil qabuli wat tanfidz. Ya, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk al-qabul, untuk menerima syariat tersebut, wat tanfidz, dan melaksanakan perintah itu, syariat itu. Ya, nanti ini akan nampak, nanti kita akan baca itu bagaimana tahapan pengharaman khamar. Balok kalau kita. Jadi orang-orang Arab dahulu, orang-orang musyrikin itu biasa minum balok. Kayak kita orang Makassar bilang kayak air putih. Ya, minum habis makan, minum. Ya, sudah makan dan seterusnya. Tidak malam saja, intinya minum. Tak minum kan? Bayangkan ini kebiasaan mereka yang langsung diharamkan. Ya, jadi itu ada 3 tahapan pengharaman khamar. Nanti akan kita baca nanti. Ya. Turun surah di ayat surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, terakhir Al-Maidah. Ini berurut ya, sesuai dengan urutan surahnya. Ya, ayat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Yang ketiga, ini pengharaman mutlak ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Wal asabu rijsum min a'malis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini bertahap, tidak langsung. Ini khamar ini balok ini. Balok luar biasa ya. Ya, ummul khaba'is ya. Ini kalau ini mendapat ini semua kejahatan, dosa bisa dilakukan gara-gara ini. Coba lihat orang kalau mau memukul
mau membunuh, minum dulu. Karena kalau tidak mabuk, tidak bisa dia tahu orang. Tuh, tanya Rong, Rong. Pernah sudah pernah marahin ya kalau sudah agak aneh, agak lain, sudah selesai. Ada orang begitu. Semua. Ya. Itu mengerikannya kok. Nah, itu bertahap ya. Bisa dipahami? Kemudian habis waktu sudah sudah jam 9. Nanti insyaallah kita lanjut ya. Ya, saya santai saja. Antum kalau mau buru-buru ya enggak di sini tepatnya ya. Kita pelan-pelan banyak murojaah karena pengalaman ya, pengalaman. Kalau tidak diulang ya, apalagi guru memang tidak murojaah sama ya, pengalaman ya. Kalau ini didahulukan bisa saja cuma ya cepat juga hilangnya, cepat juga perginya. Ya, pelan-pelan ya. Jadi ini kita ambil dua, zuhuru balaghatil Quran dan zuhuru hikmatit tasyri'. Ya, zuhuru hikmah at-tasyri'. Nanti kita baca 3 dan 4 ya, tarbiyatud du'ati ilallah dan tamyizun nasikhi minal mansukh. Ya, ini faedah luar biasa juga ya, ketiga dan keempat. Baik, sekian. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.